Halo, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan saya membuat video ini menjadi sebuah konten karena beberapa saat setelah saya mengikuti baik di media elektronik, televisi maupun di video-video yang diputar di YouTube channel, sebenarnya ada beberapa pandangan yang diberikan oleh para profesor, doktor, seperti contohnya Pak Yahya Waloni, Pak Zakir Naik, yang mana mereka dengan begitu yakinnya akan kebenaran yang mereka miliki, kebenaran akan pemahaman suatu agama dari pandangan pribadi mereka, sehingga mereka bisa memberikan penilaian-penilaian secara khusus kepada orang lain atau penanya-penanya yang ikut berpartisipasi di acara yang sedang mereka buat. Nah, untuk itu kalau saya pribadi, saya menilai bahwa ada satu kesalahan besar ketika kita sebagai seseorang pribadi, terus kita dengan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita peroleh melalui lembaga-lembaga pendidikan, bangku-bangku sekolah, terus kita mengaplikasikannya itu dengan kita mengatakan bahwa setelah kita mempelajari buku-buku yang berkaitan tentang keagamaan, terus kita mengatakan ini yang benar, itu yang benar, semua yang benar. Sebenarnya saya kurang setuju dan kurang sependapat, karena saya punya pengalaman pribadi. Ada yang mengatakan bahwa misalnya di pemahaman pribadi saya sebagai seorang penganut Nasrani Kristen, ada yang mengatakan bahwa Sinterklas itu adalah Tuhan Yesus. Padahal kan pada kenyataannya tidak. Sinterklas itu merupakan kisah inspiratif dari seorang pastor yang beragama Katolik, di mana dia selalu berbuat kasih, selalu berbagi. Jadi dia selalu mendatangi setiap rumah-rumah jemaatnya satu persatu, dia perhatikan apa kekurangan yang ada pada jemaat itu, terus dia berikan hadiah, tapi secara sembunyi-sembunyi melalui cecerobong asap pada masyarakat yang hidup di Eropa, di Jerman mungkin pada saat itu. Dikasih melalui cerobong asap, diberikan mereka sesuatu yang pada saat mereka temukan mereka akan bahagia, karena memang itulah kebutuhan mereka. Dari kisah-kisah inspiratif inilah akhirnya sosok Sinterklas itu ada. Jadi dia bukan sesuatu yang fiktif, tapi memang berdasarkan kisah sehari-hari, kisah yang nyata, baru dijadikan tokoh-tokoh imajinasi. Jadi imajinasi itu dibangun berdasarkan sesuatu yang benar, kisah yang pernah terjadi. Mungkin itu saya berikan gambaran sedikit mengenai pemahaman sesuatu. Jadi sesuatu hal itu tidak ada yang berkaitan dengan pelarangan atau apa, karena semua pada dasarnya sifatnya baik. Terus tujuan daripada saya menjelaskan itu tadi, saya maksudnya seperti ini. Ketika Yesus sendiri kan menurut Alkisah atau ceritanya ya memang benar keberadaannya ada, dan sudah dibuktikan secara teori-teori sejarah. Arkeolog menemukan artefak-artefak kuno yang bisa menjelaskan bahwa keberadaan kisah itu benar-benar ada. Sehingga bukan sesuatu yang
diada-ada, tapi itu fakta dan sejarah membuktikan hal itu melalui penemuan para arkeolog di bidang mereka. Akhirnya temukan artefak benda-benda bersejarah kuno yang memang memiliki latar belakangnya sesuai keadaan pada saat itu, dan yang bisa membuktikan bahwa kisah itu nyata adanya. Mungkin seperti itu. Terus kalau kita kait-kaitkan dengan perayaan Natal misalnya, oke, memang Natal bukan hari raya umat Nasrani, oke, saya setuju dengan hal itu. Namun kan itu berdasarkan konsensus bersama dari Dewan Gereja untuk memutuskan satu hari yang ditetapkan sebagai hari perayaan bagi umat Nasrani. Nah, misalnya kalau di Muslim kan juga merayakan hal itu, dan merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan merayakan milad, apa namanya, saya kurang ingat, tapi itu yang menggambarkan jelas bahwa Nabi Muhammad pun diperingati dia punya hari kelahiran. Mungkin pada zaman beliau lahir sudah ada sedikit teknologi yang bisa dipakai, misalnya bukan teknologi, saya salah, sedikit pengetahuan. Jadi bisa dicatat tanggal sekian dia lahir, bulan apa, pada abad keberapa. Nah, namun pada nabi-nabi yang sebelumnya tidak ditahu, makanya ditetapkan seperti itu. Jadi hanya berdasarkan konsensus keputusan bersama dewan-dewan gereja atau sekelompok orang pada masa itu, akhirnya memutuskan ada satu hari perayaan khusus bagi umat yang ingin merayakannya. Jadi saya berharap bahwa tidak perlu ada lagi perdebatan siapa yang benar, siapa yang tidak perlu. Yang penting, yang perlu untuk Anda pahami dan saya pun pahami adalah bagaimana kita masing-masing dari kita untuk bisa menjalani rutinitas keagamaan kita, baik dari seluruh denominasi kepercayaan yang kita anut. Baik yang Kristen, ya jalani kepercayaan sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan menurut kepercayaan Kristen. Yang Muslim juga demikian, yang Katolik Roma juga demikian, yang agama Buddha, Konghucu dan lain sebagainya juga demikian. Jadi kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tidak perlu lagi ada demonstrasi besar-besaran atau penyambutan besar-besaran untuk Habib Rizik misalnya. Karena kita nonton di media elektronik, televisi, ya sebenarnya tidak ada permasalahan. Kita yang tidak tinggal dan menetap di ibu kota Jakarta tidak merasakan hal itu. Saat kita melihat dari jauh bahwa hal itu sangat meresahkan, akhirnya aparat TNI, Polri yang ditugaskan jadi bentrok dengan para orang yang datang untuk menyambut itu, para demonstran dan lain sebagainya. Jadi ya tidak perlu hal-hal seperti itu dilakukan. Yang paling penting masing-masing menjalani rutinitas keagamaannya, melakukan kasih kepada sesama, dan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Itu sudah. Sekian, terima kasih.